Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan 11. Pertemuan ini membahas tentang preprosesor direktif. Preprosesor direktif itu, dia berupa perintah yang termasuk dalam program, namun bukan instruksi dari program itu sendiri, namun untuk preprosesor. Dia dijalankan secara otomatis oleh compiler jika proses kompilasinya dari program itu berlangsung. Kemudian dibuatlah nilai pembuktian pertama. Kemudian diterjemahkan ke dalam kode program di dalam kode objek. Ciri-ciri dari preprosesor direktif selalu dimulai dengan tanda hash atau pagar. Dia berupa arahan atau direktif. Dia ngasih instruksi ke compiler untuk melakukan pra-proses informasi sebelum kompilasi sebenarnya dimulai. Dia selalu dimulai dengan tanda pagar dan hanya karakter spasi yang boleh muncul sebelum preprosesor direktif dari sebuah baris. Artinya di sebelah kirinya itu hanya boleh ada spasi, nggak boleh karakter lain. Dia bukan pernyataan C++, jadi tidak diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon titik koma. Dia di sebelah kanannya nggak ada titik koma artinya. Ini include sudah dijelaskan di semua contoh sebelumnya. Dia digunakan untuk memasukkan file header ke file sumber kayak library, kurang lebih kayak gitulah. Ini setiap kali program C++ dikompilasi, maka langkah-langkahnya seperti ilustrasi ini. Ada source code, kemudian ditambahkan preprosesor, jadilah source code yang diolah sebelumnya, kemudian dikompile menjadi objek. Objek ini ditambahkan library sama linker, jadilah exe atau kode yang bisa dieksekusi. Praprosesor ini program utilitas. Dia memproses instruksi yang dapat atau ditulis dalam program C atau CPP. Dia memasukkan library atau beberapa instruksi khusus ke compiler tentang beberapa istilah tertentu yang digunakan dalam program. Preprosesor direktif itu ada beberapa yang sering dan umum digunakan. Di pertemuan ini akan dibahas tentang sekitar 7. Define, include, if and if else and if, elif, undef, sama if def dan if and def. Kita mulai dulu dari yang define. Define untuk mendefinisikan nilai tertentu kepada suatu konstanta. Sintaksnya kayak gini. Pagar, define, spasi, nama konstantanya apa, spasi, nilai konstantanya. Misalkan kita ingin definisikan nilai 6 sebagai A, maka kodenya adalah pagar, define, spasi, A, spasi, 6. Preprosesor direktif define ini, dia nyiptain konstanta yang disebut juga makro. Ketika baris ini muncul dalam file, semua kejadian makro berikutnya di file itu diganti dengan nilai makro konstanta sebelum programnya dikompilasi. Misalkan ada cout value of p, p. Ketika kita compile, jadinya nanti cout value of p 3,14. P langsung berubah jadi 3,14 sebelum di-compile. Dia mirip-mirip kita nuliskan langsung cout 3,14, kurang lebih kayak gitulah. Kemudian, nama konstanta itu sebaiknya ditulis dengan huruf besar semua. Kenapa? Untuk membedakannya dengan nama variabel. Adapun nilai konstanta itu nilai yang diberikan pada nama konstanta. Misalnya gini, ada beberapa tipe yang numerik bisa angka, misalkan P 3,14, karakter, huruf, petik tunggal, B, petik tunggal, bisa string juga, jabatan, K, prodi, ada petik 2 di sebelah kiri sama sebelah kanannya. Kemudian pernyataan, cetak, buka kurung, petik 2, Borland C++, petik ganda lagi, tutup kurung. Kemudian bisa berupa fungsi, misalkan define, luas, n kali n. Berikut contoh codingnya. Kita definisikan P 3,14, luas lingkaran, buka kurung R, spasi P dikali R kali R. Ingat,
luas lingkaran sama R itu harus nyambung, nggak boleh ada spasi. Yang boleh ada spasi itu setelah tanda kurung sebelah R. Kemudian kita jalankan, masukkan jari-jari lingkaran. Misalkan kita masukkan adalah 7. Kemudian COT luas lingkaran jari. Ini akan memanggil define di atas. Jadinya panggil fungsi luas lingkaran dengan parameternya adalah jari. Jarinya berapa tadi? 7. Karena 7, kita ke atas luas lingkaran tadi parameternya 7, berarti Pi. Pi berapa? 3,14 dikali R. R tadi berapa parameternya? Yaitu jari, yaitu 7. Jadinya 3,14 dikali 7 dikali 7. Menghasilkan 153,86. Kemudian ada juga ini, define 2. Ada min A, B sama min 2 A, B. Min 2, dia memanggil fungsi min AB, garis miring. Garis miring itu yang berlawanan. Kemudian dikali A. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Pertama-tama, minimum min I, J. Berapa? Panggil fungsi min IJ. Berarti dijalankanlah min di atas. Dengan parameter A-nya adalah I, parameter J-nya adalah B. Kemudian kita lanjut. Jika, itu kurang lebih kayak jika, fungsi singkat dari jika, apabila A kurang dari B, 100 kurang dari 30, maka A yang dikembalikan. Dan apabila tidak, maka B yang dikembalikan. Jadinya 100 apakah kurang dari 30? Tidak. Maka B atau J atau 30 dikembalikan. Itu juga sama yang min 2. Min 2 I, J. Berarti dia memanggil A sebagai 100, J sebagai B atau 30. Dia manggil lagi fungsi min. Min AB. Berarti yang mana dikembalikan? Adalah B, yaitu 30. Kemudian 30 dikalikan sama A, yaitu 100. Jadinya 3000. Define dapat digunakan untuk mendefinisikan makro yang akan mengambil argumen. Jika dibutuhkan lebih dari satu baris untuk direktif, maka di baris berikutnya Anda bisa menambahkan garis miring. Garis miring ini dari kiri ke kanan, dari kiri atas ke kanan bawah, di akhir baris pertama. Misalkan gini, terus kamu kasih garis miring setelah B kurung. Itu mirip kayak enter. Dikali A. Include, dia memasukkan atau menyertakan file header ke dalam program yang dibuat. Dia ada dua bentuk penulisan. Include nama file header. Include nama file header. Yang satunya pakai petik ganda, yang satunya pakai kurang dari dan lebih dari. Yang atas atau kutip ganda, dia nyari dulu file headernya pada direktori yang aktif atau folder Anda saat ini yang sama dengan CPP-nya. Jika tidak ditemukan, maka compiler itu nyari ke direktori tempat file header tersebut berada. Kemudian yang kurang dari dan lebih dari, itu dia nyari file headernya di direktori yang ada file headernya, kecuali pada direktori yang sedang aktif. Maksudnya direktori yang sedang aktif itu dikecualikan. Yang aktif itu maksudnya yang sama dengan CPP saat itu. Oke, include kategori direksi inklusi penyertaan hanya punya satu direktif yang disebut include. Oke, itu include untuk memasukkan kurang lebih. Digunakan untuk memasukkan file ke dalam file saat ini. Ada beberapa macam. Yang Conio H kayak biasa itu menyertakan Conio H dari folder include. Include itu folder bawaan dari C++ ya. Kemudian include IOStream. Dia menyertakan header pustaka kelas CPP yaitu IOStream. Maksudnya IOStream itu ditambahkan ke file kita.
Kemudian ada my.cpp. Itu dia ngasih file my.cpp dari folder include. Kemudian ada namanya my.h. Itu menyertakan file my.h dari folder kerja saat ini. Lihat perbedaannya di mana? Di kutip ganda. Ada kutip gandanya yang tadi pakai kurang dari sama lebih dari. Kemudian my folder abc.h. Dia itu menyertakan abc.h dari folder my folder yang tersedia di folder kerja saat ini. Artinya folder dari folder. Kemudian berikutnya if sama nif. Dia ngompilasi jika pernyataan kondisi pada if bernilai benar dan jika tidak diabaikan. Ini mirip-mirip sama if then biasa ya. Kemudian berupa ekspresi konstanta yang dideklarasikan dengan definisi. Itu kondisinya. Sintaksnya kayak biasalah. Pagar if ekspresinya apa, kalau true pernyataannya apa, kemudian and if. Dia punya beberapa selektif atau percabangan yang bisa digunakan untuk kompilasi bagian yang dipilih dari kode sumber program. Disebut juga kompilasi kondisional. Direktif kompilasi kondisional ini, dia memungkinkan untuk memasukkan atau membuang bagian dari kode jika suatu kondisinya terpenuhi. Dia mirip dengan struktur pemilihan if yang udah kita pelajari kemarin. If kurung, maka apa, dan seterusnya. Ini contoh codingnya. Apabila dijalankan, kita cek dulu dari awal. Kita definisikan konstanta bernama nilai, isinya 85. Kemudian di main, dia ngecek pakai if jika definite nilai dan nilai lebih dari 59. Maksudnya nilai itu pernah nggak didefinisikan atau define? Ada ya? Ada. Maka dia true. Dan dicek lagi, nilainya lebih dari 59 nggak? 85 itu lebih dari 59? Iya. Maka dia true. True dan true. Maka hasilnya adalah true. Maka dicetaklah kamu lulus. Selesai. Kemudian ada nama yang lain, if, else, and if. Dia sama kayak if, else biasa. Jika benar, if-nya dijalankan. Jika salah, maka else-nya yang dijalankan. Itu sintaksnya, hanya nambahin else di tengah-tengahnya. Ini contoh programnya. Misalkan nilainya kita kasih nilai 55. Kita mulai ya dari 55 dulu. If definite nilai. Ada nilainya definisikan? Ada. Dan nilainya lebih dari 59. 55 lebih dari 59? Tidak. Maka true sama false menghasilkan false. Berarti if-nya di skip, lanjut ke LC. LC, kamu nggak lulus. Itu yang dicetak. Kemudian ada lagi namanya elif. If ini sama dengan else if. Udah dipelajari kemarin-kemarin. Ini sintaksnya. Ini contoh programnya. If definite nilai dan nilai lebih dari 59. Itu kamu lihat ada garis miring 2 di sebelah kiri define nilai 55. Artinya apa? Artinya anggap aja tidak pernah didefinisikan nilai itu. Kita cek yang awal, if definite nilai itu udah false, maka skip. Kemudian elif, if tanda seru definite nilai. Artinya apabila nilainya tidak didefinisikan, maka ini yang dijalankan. Maka tampilkan nilai belum didefinisikan. Gitu. Anggap nilainya tidak pernah didefinisikan, maka itulah yang dicetak. Ini contoh elif yang lain, yang lebih kompleks. Nilainya kita kasih 50. Yang pertama benar nggak nilainya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 50? 50 kurang dari 50? Tidak, dia lebih besar sama dengan. Kemudian yang kedua, elif nilai lebih besar sama dengan 50. 50 lebih besar sama dengan 50? Iya. 50 kurang dari 60? Iya. Maka dicetaklah grade D. Elif dan else di bawahnya di skip. Maka yang tampil adalah grade D. Ada juga namanya undef.
UNDEF. Dia menghilangkan nilai konstanta yang telah didefinisikan oleh define. Apa gunanya? Gunanya bila kita ingin mendefine lagi atau mengubah nilai konstanta, harus dihapus dulu, baru didefinisikan lagi. Artinya apa? Kalau udah di undef, artinya konstanta itu nggak bisa digunakan lagi dan akan error jika masih disertakan dalam coding, kecuali konstantanya didefinisikan kembali. Sintaksnya pagar, undef, nama konstantanya apa? Misalkan name gitu. Makro ini definisikan tidak dipengaruhi oleh struktur blok. Oke, lanjut aja, skip itu. Ini kodenya. Mula-mula kita definisikan nilai maksimalnya adalah 150. Kemudian ada if, dicek dulu lagi. Apabila nilai maksnya itu lebih dari 100, 150 lebih besar dari 100, maka inilah yang dijalankan. Maka kita hilangkan dulu nilai max. 150 itu dihapus. Kemudian definisikan kembali, jadi nilainya 100. Itu. Kemudian dicek lagi, nilai max-nya kurang dari 0 enggak? Enggak. Else, enggak. Artinya, kalau if sudah dieksekusi dan benar, maka itu yang dijalankan. Elif sama else di bawahnya skip. Kemudian, cetak nilai max. Berapa tadi? Bukan 150, tapi 100. Karena sudah didefinisikan ulang. Ini contoh undef yang kedua. Ada pi 3,14, ada SQR X kali X, ada cube SQR Y dikali Y. Itu sama dengan Y dikali Y dikali Y. Kemudian, pertama-tama misalkan kita masukkan radius alias jari-jari lingkarannya, misalkan kita kasihkan 10. Kemudian, luas lingkaran, pi dikali SQR radius. Berapa? 3,14 dikali SQR radius. Berapa itu? Panggil fungsi SQR di atasnya. X dikali X, radius dikali radius adalah berapa? 10 kali 10, berarti 314. Kemudian kita undef pi. Kemudian, cetak volume bola dengan jari-jari radius alias 10 adalah 4/3 dikali 3,14. Kenapa 3,14 bukan pi lagi? Karena kita sudah undef pi-nya. Kalau masih menggunakan pi, maka baris yang cout keliling lingkaran 2 kali pi kali radius itu error. Atau misalkan 4/3 dikali pi itu error karena sudah di undef. Panggil cube radius. Cube radius panggil itu SQR Y kali Y. Y itu sama dengan radius. Panggil fungsi SQR berarti radius kali radius. Itu hasilnya adalah berapa? 100. Kemudian dikali lagi sama Y alias radius berapa? 1000. Berarti 3140. Dikali 4/7 hasilnya 4186,67. Kurang lebih seperti itu apabila dijalankan. Jika komentar di baris keliling lingkaran dihilangkan, yang ini dihilangkan, yang keliling lingkaran dihilangkan komentarnya, maka hasilnya adalah error. Ini penjelasan lebih lengkapnya. Makro itu nggak ada titik komanya, nggak ada parameternya, nggak dapat diparameterkan. Dia bisa bergantung pada makro lain. Ditulis dalam huruf besar, biar bisa dibedakan antara makro sama fungsi. Ini bukan aturan, tapi tips atau trik biar lebih mudah aja dalam membedakan makro sama fungsi. Kemudian parameternya diapit dalam kurung untuk menghindari ambigu. SQR 4/3 ini akan diperluas jadi 4/3 dikali 4/3. Oke, direktif ini digunakan jika ada hal-hal yang rentang terhadap perubahan dan digunakan di banyak tempat dalam satu program. Apabila nilai direktif ini atau konstanta tadi diubah, maka seluruh program akan berubah juga. Kita lanjut.
preprosesor if, def, dan if and def memeriksa konstanta yang dideklarasikan oleh define terdefinisikan enggak. Apabila terdefinisi dan kita gunakan if def, maka pernyataan yang di blok itu yang dieksekusi. Jika tidak didefinisikan dan kita menggunakan if and def, maka pernyataan blok preprosesor tersebut akan dieksekusi. Sintaksnya gini, yang sebelah kiri if def, yang sebelah kanan if and def. Ini sama aja dengan if definite yang tadi dan if tanda seru definite yang tadi. Mirip sama slide-slide sebelumnya. Hanya beda penulisannya aja. Ini, if def memungkinkan bagian program dikompilasi hanya jika makro yang ditentukan sebagai parameter telah ditentukan tanpa mempedulikan nilainya. If def table size. Nanti akan dibikin table size-nya berapa. Ini, int table size hanya dikompilasi jika table size sebelumnya telah didefinisikan dengan define tanpa mempedulikan nilainya. Jika tidak didefinisikan, maka baris itu tidak dimasukkan dalam kompilasi program. Kurang lebih guna if def, and def ini untuk menghindari nilai kosong lah atau error karena nggak ada nilainya. Def, if def juga dapat dicapai dengan menggunakan operator khusus definite dalam direktif if sama elif yang telah kita dijelaskan tadi. If and def, kebalikannya, dia memeriksa apakah udah atau belum didefinisikan. Jika belum didefinisikan tabel size-nya, maka kita definisikan dulu tabel size-nya sebagai 100. Baru kemudian kita deklarasikan int tabel size. Ini. Jika tabel size-nya belum ditentukan, maka akan ditentukan nilai 100 untuk tabel size tersebut. Jika sudah ada, nilai sebelumnya didefinisikan. Nilai sebelumnya akan dipertahankan karena define-nya tidak dieksekusi. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, kita kasih nilai 100. Ini bisa aja diakses dengan menggunakan operator tanda seru definite untuk if sama elif yang tadi udah dijelaskan. Ini contohnya. If def nilai. Nilai sudah didefinisikan, itu yang keluar karena kita sebelumnya sudah kasih nilai 55 lewat define nilai 55. Jika belum didefinisikan, maka nilai belum didefinisikan yang dijalankan. Seandainya baris define nilai 55 kita hapus atau kita komentarkan. Ini contoh lainnya. Kita definisikan buah sebagai apel, ATK sebagai pen. Jika dua-duanya sudah didefinisikan, if def ATK, I have a, apa ATK? Pen. Kemudian, if def buah, I have a apple. Gitu. Seandainya, jika define pena dan apple-nya dihapus, atau kita kasihkan komentar, yang dieksekusi adalah if and def. Apple pen, pineapple pen. Oke, kita lanjut. Kondisional. Udah ya ini tadi ya. Oke, ini tadi udah. Kondisional sudah kita jalankan tadi. Kita langsung contoh aja. Kita definisikan Amerika sebagai 0, Inggris sebagai 1, Belanda sebagai 2. Belanda kita definisikan sebagai negara, lalu dapatlah euronya. Jika Inggris didefinisikan, maka didapatlah pounds dan sebagainya. Define course Belanda. Berapa Belanda? 2. Main. If course sama dengan Amerika. Sama nggak dengan Amerika? 0. Enggak. Maka skip. Lanjut ke L. If. If course sama dengan Inggris. 1 enggak? 2 sama dengan 1? Tidak. Kemudian, sama dengan Belanda? Sama. Maka deklarasikan A course sebagai euro.
Maka kita definisikan pilih Belanda. Tuh, definisikan pilih Belanda. Definisikan pilih nilainya 2. Else and if euro. Kemudian kita jalankan if and def pilih. Seandainya pilihnya belum diisikan sama sekali, maka tampilkan gunakan kurs default. Itu di skip karena define pilihnya sudah kita definisikan sebagai 2. Kurs yang dipilih A-kurs. Berapa nilai A-kurs? Euro. Apabila kursnya tidak definisikan, kurs yang dipilih dolar. Kenapa sih selalu dolar? Karena dolar itu Amerika, kita kasih nilai 0. 0 itu sama dengan false. Jadi otomatis kalau tidak dieksekusi, artinya nilainya selalu 0. 0 sama dengan Amerika, maka yang ditampilkan adalah dolar. Untuk mengakalinya, Amerika bisa saja diganti jadi 3. Pokoknya selain 0, agar dia tampilnya sesuai seperti yang diinginkan. Bukan dolar terus, tapi euro misalnya. Ada operator, pagar, dan pagar ganda. Dia untuk mengganti argumen. Pagar itu diikuti oleh nama parameter, diganti dengan string yang berisikan argumen yang diteruskan. Misalkan berada di antara kutip ganda. Misalkan cout str test, maka menjadi cout test, ada kutip gandanya. Kayak gini. mkstr hai Budi, garis miring n. Maka nantinya menjadi hai Budi. Dia mengubah baris mkstr hai Budi menjadi ada kutip gandanya kayak ini. Kutip ganda double, dia untuk menggabungkan 2 argumen tanpa menyisakan ruang kosong di antara mereka. Kalau dijalankan, glue c, out itu jadinya cout test. Kenapa? Dia menggabunggan parameter pertama yaitu c dengan parameter kedua yaitu out. Jadinya cout. Itu, ini contoh kedua. Tempel std c sama out, jadinya sama dengan std.2.2 cout. Kemudian tempel na, ma. Berarti na, ma. Namanya apa? Ini Ibu Budi, kurang lebih kayak gitulah. Ini penjelasannya. Kemudian ada juga makro yang sudah didefinisikan diawali dengan underscore-nya sebanyak 2. Diawali dan diakhiri dengan 2 underscore. Ada line, ada file, ada date, ada time. Apa gunanya? Line itu dia berisikan nomor baris saat ini dan reprogram. Kemudian file saat ini namanya apa? Date itu bulan, hari, tahun, tanggal filenya itu, time, jam, menit, detik. Ini contohnya. Kalau dieksekusi, hasilnya seperti itu. Cout nilai line. Pada baris berapa sih sebenarnya yang ini dijalankan? Yaitu 6. Kita lihat, main 5, 6, cout nilai line. Kemudian nama filenya. Kebetulan nama filenya di situ, di drive day, folder perkuliahan, folder mengajar, genap, algoritma terdata, dan bernama filenya premakro.cpp. Date, tanggal berapa dia dieksekusi, yaitu 14 Mei 2019. Kemudian time, yaitu pukul 22.3948. Ini. Nilai date dan time akan selalu sama ketika exe-nya dijalankan, kecuali kita compile ulang kodenya. Kurang lebih seperti itulah.